Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nurul Hamidah dari kelas A2 dengan NIM 1321111333068. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai sistem respirasi. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih sistem respirasi itu. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen hingga penggunaan energi dalam tubuh, di mana manusia itu bernafas untuk menghirup oksigen dalam udara bebas dan kemudian membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi luar yang merupakan pertukaran antara CO2 dan juga O2 antara darah dan udara, dan juga respirasi dalam di mana itu adalah pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, ini adalah anatomi dari rongga hidung, yaitu bagian dari sistem respirasi juga, di mana bagian rongga hidung ini dilapisi oleh sel yang disebut jaringan epitel eksterosepsi dan diselingi dengan neuron yang mengandung silia sensorik. Fungsi dari bagian ini yaitu yang pertama bekerja sebagai saluran udara pernafasan, yang kedua sebagai penyaring udara pernafasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung dan dapat menghangatkan udara pernafasan oleh mukosa dan juga membunuh kuman yang masuk bersama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam mukosa di hidung. Untuk selanjutnya yaitu ada faring. Di sini ada 3 bagian dari faring. Yang pertama adalah nasofaring. Nasofaring ini adalah bagian faring yang letaknya sejajar dengan hidung, yang fungsinya untuk menerima udara yang masuk dari hidung. Di sini juga pada bagian yang ungu ini terdapat saluran eustasius yang menyamakan tekanan udara di telinga tengah. Lalu ada yang kedua yaitu ada orofaring atau yang berwarna hijau pada gambar, terletak pada bagian faring yang sejajar dengan mulut. Di sini nasofaring itu berfungsi maksudnya orofaring ini berfungsi untuk menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Lalu ada laringofaring atau hipofaring. Ini terletak sejajar dengan laring yang berfungsi untuk menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Pada bagian ini, pada gambar terletak pada warna yang berwarna kuning. Selanjutnya ada laring. Laring adalah tabung cartilaginosa yang panjangnya sepanjang 2 inci yang menghubungkan bagian belakang hidung atau faring dengan trakea satu sama lain. Laring ini dibentuk oleh tulang rawan yang disatukan oleh ligamen dan juga membran. Pada laring ini terdapat pita suara. Dan ada 2 jenis, ada 2 pasang, yaitu pita suara palsu dan pita suara sejati. Untuk selanjutnya yaitu ada trakea. Trakea ini tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan yang pada celahnya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Fungsi trakea yaitu sebagai tempat pelintasan udara setelah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Dan juga pada trakea ini terdapat sel-sel bersilia yang gunanya untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama dengan udara pernafasan, seperti debu atau partikel-partikel kecil lainnya. Selanjutnya ada bronkus dan juga bronkiolus. Untuk bronkus sendiri terdiri dari tulang rawan, otot polos, dan juga selaput lendir. Nah, ada 3 lokasi bronkus di kedua paru-paru. Yang pertama yaitu bronkus primer, bronkus sekunder, dan juga bronkus tersier. Nah, fungsi dari bronkus ini adalah untuk memastikan udara tiba di alveolus dengan bersih, mengeluarkan debu dan juga partikel asing, dan menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan. Jadi dia akan membasahi seperti itu. Sedangkan untuk bronkiolus sendiri adalah cabang kecil dari bronkus yang fungsinya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus atau alveoli dan mengontrol jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru.
Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru itu terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus dextra superior, lobus media, dan lobus inferior. Dan juga terdiri dari paru-paru kiri yang memiliki 2 lobus, yaitu pulmo sinistra dan juga maksudnya lobus sinistra dan juga lobus inferior. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura. Di selaput bagian dalamnya disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan juga selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Nah, selanjutnya yaitu ada alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, serta tempat penyimpanan udara dalam tubuh untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pernafasan. Yang pertama ada inspirasi. Sebelum menarik nafas atau melakukan inspirasi, kedudukan diafragma melengkung ke arah rongga dada dan otot-otot dalam keadaan mengendur. Apabila otot diafragma ini berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Nah, pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini yang akan menambah besarnya rongga dada, mendatarnya diafragma, dan terangkatnya tulang rusuk yang menyebabkan rongga dada tersebut membesar dan diikuti mengembangnya paru-paru sehingga udara luar melalui hidung dan juga bronkus masuk ke paru-paru. Lalu yang kedua yaitu ada ekspirasi, merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot untuk menurunkan intratorakal. Proses ini terjadi apabila otot antar tulang rusuk dan otot diafragmanya mengendur. Maka diafragma akan melengkung ke arah rongga dada lagi dan rusuk akan kembali ke posisi semula. Nah, hal tersebut yang menyebabkan rongga dada itu mengecil sehingga udara dalam paru-paru terdorong keluar. Itulah yang disebut mekanisme ekspirasi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi nafas. Yang pertama adalah usia, di mana balita memiliki frekuensi nafas atau frekuensi respirasi yang lebih cepat dibandingkan manula. Di sini semakin bertambahnya usia, maka intensitas respirasi atau intensitas frekuensi nafasnya akan semakin menurun. Selanjutnya, jenis kelamin juga mempengaruhi, di mana laki-laki memiliki frekuensi pernafasan yang lebih cepat dibandingkan perempuan. Lalu ada suhu tubuh, di mana semakin tinggi suhu tubuh atau tubuh dalam kondisi demam, maka frekuensi respirasi akan semakin cepat. Lalu juga posisi tubuh, di mana ketika kita berjalan atau berlari, maka frekuensi nafas itu akan meningkat dibandingkan dengan posisi saat kita diam. Lalu frekuensi respirasi berdiri juga lebih cepat dibandingkan posisi duduk, dan frekuensi respirasi posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Lalu juga ada aktivitas yang menjadi faktor yang mempengaruhi frekuensi nafas, di mana semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi respirasi akan semakin cepat. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk menyusun PPT ini. Dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.